Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Midona. Di mana? Madonna Official Story. Nungguin ya? Aduh, sorry sayangku, banyak yang dikerjakan. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Selamat ulang tahun yang ulang tahun hari ini. Panjang umur. Aduh, udah lari-lari kemana aja ini. Sebentar. Ini loncat kanan dan kiri. Semoga sehat ya, yang sakit ya cepat sembuh ya. Kita mau ambil sebuah energi tarikan tentang apa, Memidona? Tentang apa ya? Tentang jangan tanyakan lagi kalau sudah tahu. Ndak keren abis, Mam. Ya pokoknya begitu. Jangan tanyakan lagi kalau udah tahu gitu loh. Kenapa? Kita ngambil tentang sebuah dari pesan, beberapa pesan ya, pertama dari karmic situation. Ngelibet gua. Oke, kita minta untuk energi update. Jangan tanyakan ya, sebentar. Jangan tanyakan lagi tentang sebuah kondisi. Ada apa? Kondisi ini karena apa? Jangan tanyakan lagi kalau sudah tahu. Oke. Ada lagi. Buat kalian yang daerahnya kena hujan, selalu jaga stamina ya, jangan sampai sakit. Buat saudara-saudara kita yang di Semeru, kita cuma bisa memberikan doa Al-Fatihah ya. Oke, thank you. Oke, kita taruh sini dulu. Udah kita dapetin sayangku. Oke. Di sini kita coba melihat. Ada dua, ini pinggirin dulu, ribet kali. Ya, gua di luar sayang ya. Ada 26 the journal ya. 26 kebersamaan dari sebuah ya, kebersamaan dari kesabaran, harapan ya, dari kondisi harapan, the journal ya, seseorang atau yang kita bisa lihat ini 10 ya, sebuah kehidupan yang baru dari sebuah takdir untuk apa? Untuk bahagia dalam arti stabil ya. Seseorang ingin membuat sebuah jurnal atau membuat sebuah proyeksi, prediksi atau sebuah jadwal dari sebuah perjalanan hidup ya, yang tadinya seperti apa menjadi seperti apa. Nah itu kalau dibilang jangan tanyakan lagi kalau sudah tahu ya, dalam artian buat apa bertanya dari sebuah perjalanan? Harusnya kalian bisa melihat dari sebuah perjalanan di mana kehidupan yang kalian lalui, lewati ya. Kalau kalian tidak tahu proyeksinya apa untuk hidup, akan sulit. Karena apa? Bagaimana caranya kalian mau tahu kondisi bisa berjalan dari sebuah proyek kehidupan untuk menjadi lebih baik lagi? Kalau kalian nggak punya jurnalnya, nggak punya planning setup dalam hidup, itu nggak bakalan beres. Kalau terlalu banyak pola pikir yang selalu menginginkan secara instan, itu nggak ada. Semua harus di schedule gitu ya. Jangan schedule ada, ujung-ujungnya ada schedule semua. Buatlah tulisan apapun yang kalian mau. Tetapi beberapa orang di sini yang Mami rasakan, terlalu banyak torehan-torehan perjalanan kehidupan yang sudah dijalani, namun
tidak mau belajar dari apa yang sudah ditulis, apa yang sudah dibuat. Terlalu banyak tulisan yang dibuat tetapi tidak ada planning secara prakteknya gitu loh. Makanya nih ada kata the journal ini. Bagaimana caranya untuk bisa mempraktekkan semua apa yang kita planningkan kalau tidak dibuat skemanya secara rinci dan benar gitu loh. Jangan hanya taunya menulis sebuah planning tapi nggak tahu mau dibawa seperti apa, ujung-ujungnya juga babak belur, ujung-ujungnya nggak jelas, ujung-ujungnya cuma omdo doang, modal ngomong doang, tapi nggak ada hasilnya, nol. Nah, seperti itu sayangnya. Dan di sini the clover bisa dikatakan ya. Kita pinggirin dulu deh sini ya, biar tidak pusing ya. Dan di sini dikatakan dua, ingin adanya sebuah kebersamaan atau sebuah kestabilan hidup ya, namun masih bersabar sampai sekarang. The clover ini adalah sebuah pertumbuhan ya, hijau adalah sebuah perubahan. Namun beberapa dari kalian ini memang mempunyai jurnal untuk bisa mendapatkan kestabilan hidup. Nah, lihat, tapi bersabar sampai sekarang 6. Tujuannya nggak jelas. Mau apa? Hanya punya tulisan untuk sebuah proyeksi kehidupan, tapi nggak tahu bagaimana cara memproyeksikannya dalam sebuah pertumbuhan. Ini masih nggak paham. Mau kemana pun nggak tahu. Harus bisa mempunyai progres hidup. Apa yang ingin dicapai, apa yang tidak ingin dicapai. Kalau progres hidup tidak ada perubahan, masih saja menulis panjang kali lebar lapangan sepak bola, ini tidak akan berhasil. Ya. 26 dan 2 jatuhnya 10. Sama. Ini berapa? 10. Ini berapa? 6. Ini berapa? 6. Sabar. Akhirnya apa yang kalian impikan, apa yang kalian inginkan itu jatuhnya sabar wae, sabar and sabar again. Sementara kita kagak tahu pas sabar ada di mana, cuy. Bingung. Ya, harus tahu apa yang diinginkan dari sebuah perjalanan. Bukan hanya bisa menulis sebuah proyeksi hidup, tapi tahu bagaimana untuk mengembangkan semua planning dari sebuah proyek itu, gitu loh. Kalau hanya only teori saja nggak akan berhasil. Semua orang bisa ngomong coy, tapi pembuktian itu yang paling penting. Sulit untuk membuktikan, ya kan? Semua manusia pun mampu membuat sebuah jurnal kehidupan, tapi jurnal kehidupan pun semesta bilang, ente mana? Jurnalnya mana? Dikasih, kita beri, tetapi dilihat juga prakteknya benar nggak dengan apa yang kita tulis gitu loh. Dan Demun 32, kebersamaan dari sebuah kerinduan, yaitu pilihan untuk harapan mempunyai sebuah hati cinta apapun bentuk. Dikatakan di sini terlalu banyak menyimpan apa yang sudah tersimpan, dalam artian tidak pernah menjujurkan dari sebuah apa yang harus dijujurkan. Terlalu banyak orang-orang bersedih, terutama ya mengingat sebuah harapan yang tidak pernah berhasil, harapan yang tidak pernah mendapatkan apa-apa, akhirnya bersedih ya. Banyak terjadi di waktu malam, kesedihan itu datang dalam artian ya, kebohongan ini tidak pernah bisa mau diselesaikan dari sebuah perjalanan hidup, dan tidak mau adanya sebuah perubahan akan sulit. Kenapa sulit? Ya bagaimana? Tidak akan mungkin kita menutupi dari sebuah perjalanan. Apapun yang ditulis kalau tidak sesuai, maka hasilnya sama. Tidak akan ada perubahan yang baik di dalam hidup. Akan sulit sayang. Benar-benar sulit. Mau kita seperti apapun tidak akan bisa berhasil. Tidak pernah menjujurkan apa yang sebenarnya yang harus kalian planningkan. Planning benar,
tapi dilihat praktek dari sebuah proses pertumbuhan itu apakah sesuai dengan apa yang ditulis, sesuai dengan apa yang dilaksanakan. Kalau terlalu banyak pilihan yang ujung-ujungnya membawa kekecewaan, ya sulit jatuhnya. Dan ujung-ujungnya adalah on the reverse cloud, sabar kembali, yaitu king keriting. Dalam artian di sini adalah maskulin rata-rata menjadi maskulin karmik semua, dan ingin keluar dari yang namanya kabut, mendung. Ini bagaimana caranya? Lagi berpikir, tetapi ingin keluar dari kabut, dari mendung, tapi tidak mau bagaimana berubah dan melaksanakan semua jurnal dari kehidupannya. Tidak mau berubah, tidak akan mungkin bisa. Karena apa? Kebohongan ini selalu ditutupi dengan semua perasaan yang tidak pernah dijujurkan. Dalam artian gini, seseorang kondisinya kabut, aslinya kabut, bersabar dengan kabut, hati, jiwa, kondisinya kabut, tapi pura-pura tidak kabut, pura-pura tidak galau, pura-pura tidak stres, pura-pura tidak depresi. Aslinya betul-betul depresi tingkat dewa, karena seseorang sudah menjadi karmik. Betul-betul tidak tahu bagaimana caranya untuk sebuah hati dari sebuah cinta tuh nggak tahu, karena terlalu banyak kebohongan yang dimulai, terlalu banyak kebohongan di sini. Bahkan pertumbuhan dari sebuah kebohongan itu ternyata tidak bisa berkembang, tidak ada. Karena apa? Yang ditulis sama dengan yang terjadi sebenarnya tidak sama dan tidak sinkron gitu loh, tidak sama dan tidak sinkron. Ya, tidak sama dan tidak sinkron, ya kan? Jatuh di dua-dua. Hasilnya apa di sini? Ya, dua-dua yang dipikirkan adalah, dalam artian dua-dua, ya ujung-ujungnya jadi dua. Sabar untuk kebersamaan, sabar ya untuk sebuah harapan, sabar, semuanya sabar, jatuhnya sabar. Pas sabarnya di mana? Nah itu dia jadi bingung, ya kan? Sabarnya di mana nggak tahu lagi. Ini sayang, ya. Inilah yang terjadi, kesulitan yang harus dipikirkan mau seperti apa. Akhirnya jatuhnya sulit karena terlalu banyak kebohongan yang tidak mau belajar dari sebuah perjalanan yang harusnya dijalani dengan baik. Ya, tidak bisa. Jatuhnya ini totalnya berapa? 6 ya. Sabar. Tetap 6 lagi. Sabar. Ini. Sabar. Dan yang tertutup, bismillah. Ya. Seseorang kembali lagi dengan harapan bisa mewujudkan sebuah impiannya dari sebuah takdir kehidupan yang baru, bisa mendapatkan semua cinta. Tapi bagaimana ini bisa dapat kalau seseorang masih menjadi karmik? Karmik hati dan pikiran dan jiwanya masih saja terbelenggu dari semua kebohongan yang harusnya tahu arti dari sebuah kebohongan itu apa, ya, dan tersesat. Tadi Mami bilang dua-dua kan,
ya tersesat, kecewa, karena yang dipikirkan hanya feminim, ya, yang selalu membawa kondisi tidak nyaman, membawa kondisi tidak baik. Tapi asli dari sebuah perjalanan ini maskulin, ya, kalau dilihat energinya di sini, ya, betul-betul tersesat, bingung mau mencari jalan seperti apa, bingung untuk mencari jalannya kemana, karena hati dan jiwanya nggak tahu mau arah kemana, nggak paham dan nggak ngerti harus kemana, nggak tahu. Karena apa? Hanya mempunyai jurnal, tapi tidak mempunyai kompasnya, hanya tahu teori saja, hanya tak tahu bagaimana sebuah cerita, tapi tidak tahu tujuannya itu kemana, maunya apa. Itu tidak sesuai dengan jurnalnya gitu loh. Tidak sesuai dengan jurnalnya, akhirnya stuck, seperti perahu, seperti kapal yang tidak bisa kemana-mana. Ya, beberapa dari orang-orang masih dalam kondisi ingin keluar dari konsep yang bisa membawa seseorang ini bisa tidak galon lagi, tapi nggak kemana-mana. Karena apa? Tidak bisa move on dari kondisi yang harusnya bisa terkondisi. Kenapa jadi kapal? Ya, kapal yang diarungi itu sebenarnya tidak bisa berjalan, tapi dipaksa untuk berjalan, yaitu kapal dari sebuah kehidupan seseorang yang mempunyai tujuan tidak jelas, akhirnya tidak berjalan. Tujuannya tidak jelas nih, mau kemana pun tidak tahu, akhirnya kapalnya oleng kapten. Tapi pura-pura tidak oleng, pura-pura tidak stres, sebenarnya stres. Karena apa? Tidak berjalan dengan baik. Apapun yang ditulis dari sebuah jurnal tidak ada planning dari sebuah perjalanan ini berhasil. No, nothing. Ujung-ujungnya sabar kembali 1 dan 6, 1 dan 5, 6, 10, tetap jatuh 10. Ya, finansial. Sekarang ini bingung bagaimana debil beruang, ya, bagaimana untuk menstabilkan, mulai dari cinta, keuangan, ya, karena sekarang ini jatuhnya rezeki karmik sulit. Karena apa? Tidak pernah ada tujuan hidup, selalu memakai planning untuk sebuah kebohongan yang ujung-ujungnya tidak membawa apapun di dalam hidup. Perubahan tidak ada. On the reverse-nya apa? Oh, ya, 1, 2, yaitu takdir ingin sebuah kebersamaan yang dirindukan. Dari apa? Tujuannya apa? Bahagia sejahtera, ya. Karena the owl, ya, ini burung hantu, adalah simbol kesetiaan dari sebuah hubungan. Ini yang tidak bisa didapatkan. Dan the sun, kebahagiaan secara utuh, kecewa karena apapun diinginkan untuk kestabilan hidup itu tidak ada, ya. Dan satu lagi, the star. Buset, wah keren. The star, kita ambil 3 belakang aja, ya. The star, the sun. The star, the sun, dan ujung-ujungnya ini tidak didapatkan dari apa yang dia inginkan. Seseorang betul-betul ingin mendapatkan the sun, the star, tapi sulit. Karena apa? Hanya bisa menunggu, hanya bisa merindu, hanya bisa mempunyai tujuan, tapi tujuannya tidak bisa jelas, ya.
tidak bisa jelas dan tidak mampu. Ya, 167 tetap 7 sayangku. Jatuhnya tetap 7. Tujuannya tidak bisa, akhirnya kecewa, ya. Akhirnya kecewa dan bersabar. Sabar subur. Hubungan karmik yang ending, dalam artian ya kondisi yang tidak sanggup lagi untuk dilakukan, ya. Inilah buat apa sebuah pertanyaan, buat apa bertanya kalau sudah tahu. Jangan tanyakan lagi kalau sudah tahu. Buat apa bertanya seperti itu, ya kan? Kalau tidak ada perubahan, buat apa tanya? Nggak ada guna. Harusnya kan tahu tentang sebuah apa yang diinginkan, apa yang tidak diinginkan, ya. Kita minta semesta untuk sebuah pesan dari sebuah doa. Wah, oke, thank you, thank you, thank you, thank you. Sekali lagi. Oke, sudah, ya. Waduh, banyak kali ini juga yang tertutup. Taruh sini, kita pinggirin dulu. Oke. Intinya tadi adalah paham ya, ada the star, ada the sun, dan owl, kata kunci dari sebuah tutupan, ya, on the reverse tapi ya. Oke, paham ya sayang ya pembelajarannya hari ini. Oke, kita buka. Semesta bilang harus bisa membuka pikiran. Bukalah semua pikiran yang kalian punya, ya. Jangan cupu, jangan bodoh, jangan melakukan sebuah tindakan yang akhirnya kalian masuk ke pintu kalian sendiri, gitu loh. Harusnya kalian keluar dari sebuah pintu yang bisa membuat kalian lebih bahagia lagi. Karena kalian tidak mengosongkan dengan full positif, tapi selalu membawa negatif di dalam diri. Jangan membuat segala sesuatunya akhirnya kalian nyemplung dan masuk, bahkan tidak bisa keluar dari ini, the star. Bagaimana mau melihat the sun, ya, the sun dan the star, dalam artian the sun, ya. Kalau kalian tidak bisa membuka pikiran kalian, kalau negatif terus di otak kalian, kalian gak bakalan bisa keluar dan bisa melihat yang namanya the sun, yaitu apa? Kebahagiaan kalian sendiri. Karena apa? Kalian masih saja menutupi diri kalian dari pintu kebaikan dari sebuah perjalanan. Karena apa? Pikiran kalian itu masih tidak kosong, dalam artian itu tidak bisa buka pikiran lebih baik lagi, selalu negative thinking. Bagaimana begitu? Dan ketika kalian hanya tahu sebenarnya kalian itu walaupun tinggalnya berbeda dimanapun kalian berada, ya. Buat Mami kata-kata, tapi Mami lihat sebuah perjalanannya, ya. Kalian harusnya tahu nah ini tadi apa, buat apa kalian bertanya? Jangan tanyakan lagi. Seharusnya kalian tuh sudah tahu, walaupun kalian tinggal di tempat yang berbeda, harusnya semua di mata Tuhan sama, karena kalian itu tinggal di bumi. Harus bisa tahu bagaimana caranya
ya, memperlakukan diri kalian, harus bisa membebaskan diri kalian dari apa yang seharusnya kalian sudah tahu gitu loh. Jangan pura-pura gila, jangan pura-pura lupa, jangan pura-pura nggak tahu. Sebenarnya kalian tahu. Apa yang kalian tutupi dari sebuah perjalanan, ya, Tuhan tidak mungkin tidak tahu gitu loh. Walaupun kalian menutupi kepada siapapun tentang kondisi, tentang apapun yang terjadi di diri kalian, walaupun hanya kalian sendiri yang tahu yang terjadi, Tuhan berkata Tuhan tahu, bukan tidak tahu gitu loh. Jangan menyatakan tidak pernah membeda-bedakan, tetapi selalu membuat perbedaan tanpa disadari, dan selalu membuat perbedaan yang seharusnya Tuhan berkata, saya menciptakan semua sama, tapi tanpa disadari seseorang seharusnya sudah tahu, tetapi pura-pura tidak tahu gitu loh. Ini ya. Harusnya mengerti dan paham. Kenapa? Tuhan menyatakan, kalian melakukan tersebut karena memang kalian itu sebenarnya sangat-sangat sering melakukan hal-hal di luar apa yang kalian ketahui, dalam artian kalian sebenarnya sudah tahu tapi melakukan itu pura-pura kalian tidak mengetahui. Karena apa? Semakin lama kalian melakukan sebuah tindakan yang seharusnya kalian bisa membuka pikiran kalian lebih positif dan bisa berkembang, ini membuat kalian semakin mencintai dari sebuah cinta yang tidak bisa kalian dapatkan, dan itu setiap waktu datang again and again lagi. Bahkan banyak yang kalian tulis di dalam jurnal kalian hanya untuk membuat bahwa kalian sebenarnya tidak mau tahu tentang sebuah hati. Tapi semakin kalian menulis banyak, dikatakan di sini kalian semakin bimbang, semakin bingung, dan hati kalian semakin hancur. Oleh apa? Oleh cinta. Akhirnya semakin hari semakin cinta. Tapi kalian tidak bisa mengatakan apapun, kalian hanya bisa menulis dalam sebuah jurnal. Jurnal yang kalian tulis itu pun tidak sesuai dengan apa yang ada di pikiran kalian gitu loh. Ini. Sehingga membuat diri kalian menjadi membedakan apa yang seharusnya kalian tahu. Sebuah kehidupan tidak akan mungkin salah. Matahari tidak akan pernah salah, bintang tidak akan pernah salah. Tujuan ini tidak tercapai karena apa? Terlalu banyak perbedaan yang kalian beda-bedakan. Bahkan kalian membedakan dan mengkotak-kotakan yang seharusnya tidak kalian kotak-kotakan. Bahkan di sini berharap agar ada sebuah kebersamaan lagi, namun kalian melakukan sebuah kebohongan. Di dalam pemikiran kalian, kalian tidak akan dan tidak mau, bahkan tidak pernah tahu, bahkan menulis dari sebuah tulisan the journal kalian ini sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang kalian harus jalani. Sebenarnya pola pikir kalian itu ingin bersama, tapi bagaimana jalan dan tujuannya nggak paham bagaimana. Akhirnya dibuatlah sebuah kebohongan agar bisa berjalan, tapi tidak ada yang bisa jalan. Karena on the reverse ya, tidak ada yang bisa berjalan. Inilah yang harus kalian pahami dari sebuah kebersamaan. Kenapa? Seseorang, mereka atau kalian ingin
hanya seseorang hanya mendapatkan sebuah bimbingan yang benar-benar bisa membawa kehidupan ini bisa lebih baik lagi. Kalian menginginkan itu agar bisa mendapatkan lagi sebuah pencerahan, bimbingan dari sebuah perubahan. Kalian ingin seseorang, ya, bahkan menginginkan Tuhan bisa membimbing kalian dan bisa bersama dalam artian. Tapi bagaimana? Kalian tidak pernah tahu namanya sebuah perubahan hidup, itu tidak pernah tahu dan tidak mau tahu. Akhirnya susah. Terlalu selfish, terlalu mementingkan semuanya untuk diri kalian sendiri. Akhirnya apa? I'm not dead. Tuhan bilang, saya tidak tidur, saya tidak mati, dan saya tidak bisa mati. Apa yang kalian lakukan dari sebuah, ya, kebohongan apapun bentuknya tidak akan bisa, tidak akan mampu, terutama sebuah jalan kehidupan yang kalian ingkari ini. Dan kalian benar-benar merasa apa yang kalian lakukan betul-betul mencintai untuk diri sendiri aja tidak sanggup, apalagi kalian mencintai seperti mencintai animal, dalam artian binatang aja, ya, mencintai pasangannya. Binatang saja care, bisa dilihat, setia orang-orang yang setia ini, tetapi tidak ada kesetiaan. Apa yang bisa didapat? Ini, kalian ingin mendapatkan, ya, tujuan jalan yang betul-betul kalian inginkan, ya, betul-betul kalian inginkan dari sebuah perjalanan. Mana ini, ya, betul-betul ingin mendapatkan perjalanan yang bisa membawa kalian kembali. Bagaimana? Sama kan? Bagaimana caranya? Kalau tujuannya tidak jelas, bagaimana kompasnya pun tidak berjalan, karena selalu saja memilih jalan yang salah. Tujuannya selalu tidak tepat, tidak pernah tepat, sehingga kapalnya oleng. Dan tidak perlu merasa bersalah, tidak perlu seolah-olah kesalahan itu bukan kesalahan kalian. Tuhan tahu, waktu Tuhan tidak pernah salah dalam sebuah cara di mana kalian memotong semua yang harusnya kalian tahu. Kalian tidak pernah merasa bersalah. Kalian tidak pernah merasa bersalah. Kenapa? Kalian betul-betul ingin bisa ketemu dengan orang-orang yang betul-betul mencintai kalian, meng-care kalian, menyayangi kalian, bukan seseorang yang hanya bermain semua kebohongan. Kalian bersama orang-orang yang tidak pernah
jujur, bahkan tidak pernah tahu seseorang ini apakah benar-benar menyayangi kamu, mencintai, apapun bentuknya. Tapi Tuhan bilang, kamu sudah ketemu atau kamu sudah bersama dengan orang-orang yang benar, tapi kamu tidak pernah memilih, bahkan melupakan, hanya karena sebuah tujuan yang kamu inginkan untuk kebahagiaan kamu sendiri. Akhirnya orang-orang yang care, orang-orang yang betul-betul mencintai tulus itu sudah tidak ada lagi. Dan akhirnya Tuhan bilang, baru kalian menyadari, baru kalian merasa sekarang, tapi kalian tidak pernah melakukan, bahwa kalian tidak pernah percaya. Kalian percaya kepada Tuhan, tapi kalian tidak percaya dengan diri kalian. Kalian mampu untuk apa? Menjujurkan semua apa yang telah diperbuat dari sebuah perjalanan, dan kalian menginginkan sebuah perlindungan. Tapi bagaimana? Kalian tidak pernah menyadari dari sebuah arti kehidupan itu seperti apa. Dan yang ditutup, bismillah. Kalian ingin bersama keluarga. Lihat kan? Tarikannya sama ya. Kalian menginginkan bersama dengan orang-orang yang betul-betul mencintai kalian, dan kalian menginginkan itu, bukan tidak. Menginginkan cinta yang betul-betul sejalan, betul-betul bisa sama-sama dengan yang sejalan hati kalian. Sakit hati? Ya, kalian sudah tidak mau. Tapi apa yang kalian lakukan dari sebuah hati yang tersakiti? Kalian tidak pernah belajar apa kata menyakiti, apa kata dari disakiti. Pelajaran dari kata pain, ya, ini yang harusnya kalian tahu. Makanya tidak perlu, jangan tanyakan atau jangan pernah tanyakan kalau tidak tahu. Seperti lagunya Gio ya, Gio Idol ya, is my best friend juga ya. Hai Gio, sukses selalu ngana Jo ya. Torang tunggu ngana di sini lagi ya. Seperti lagunya itu, jangan tanyakan lagi arti cinta ini. Nggak perlu ditanya. Jadi buat apa pertanyaan harus dijawab, kata semesta. Karena apa? Waktu. Nggak ada waktu untuk saya kalau kalian tidak pernah tahu arti cinta yang sesungguhnya di bumi ini. Cinta yang sebenarnya itu bukan cinta yang menyakiti. Cinta yang sebenarnya itu bukan cinta yang menyakiti. Ya. Ya, betul-betul dikatakan di sini. Waktu Tuhan tidak pernah salah. Nggak ada waktu buat kalian yang menyakiti tanpa kalian tahu. Sebenarnya kalian sudah tahu, tapi kalian pura-pura tidak tahu. Nah, itu tadi. Ya, kalian sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Itu loh. Ini ya. Nih. Kalian tahu tapi pura-pura tidak tahu. Ini apa? Bumi. Ini apa? Bumi ya. Sebenarnya kalian tahu apa yang kalian inginkan. Kalian ingin Tuhan bisa membimbing kalian dengan kebaikan. Tangan Tuhan bisa membantu kalian dalam bentuk apapun. Bagaimana caranya kalau kalian sendiri tidak pernah mau tahu? Sementara Tuhan bilang tidak ada waktu. Tidak ada waktu. There is not time.
untuk Tuhan. Ketika kalian tidak pernah menghargai semua yang terjadi di atas bumi ini, terutama tentang cinta, kalian selalu membeda-bedakan, bahkan tidak pernah menghargai apapun yang Tuhan beri, tapi kalian menginginkan itu. Bagaimana? Dan belajarlah yang benar. Belajarlah yang benar, bukan belajar asal-asalan. Jangan taunya teori tapi tidak tahu caranya. Jangan pernah lempar batu sembunyi tangan, dalam artian seperti itu. Belajarlah dari bumi ini. Kalian sudah tahu, jangan pura-pura tidak tahu. Apa yang dikatakan kesakitan dari sebuah sakit, atau kalian merasa tersakiti, atau kalian yang menyakiti harus tahu. Jangan pura-pura tidak tahu, ya. Karena apa? Tidak ada waktu buat Tuhan untuk kalian yang seperti itu. Kalau kalian tidak belajar, kalian hanya selalu, ya, dikatakan kalian hanya selalu ini tadi, membuat jurnal, membuat ini jurnal saja untuk belajar. Nggak akan bisa kalau bikin saja tapi tidak tahu bagaimana caranya untuk mempelajarinya. Ya, waktu Tuhan juga terbatas. Ketika kalian belajar yang benar, jurnal ini bisa berjalan, maka Tuhan akan membimbing kalian dimanapun kalian mau. Kalau kalian tidak bisa, masih saja membohongi dari jurnal yang kalian buat dan tidak tahu jalan arah apapun bentuknya, tetapi kalian betul-betul tidak mau, ya, mensyukuri bahkan yang namanya kesakitan dari sebuah hubungan ini, ya. Nih, ya, kalian tidak pernah tahu yang namanya mengerti satu sama lain, tapi kalian menginginkan sebuah kebersamaan. Ini yang kalian mau. Bagaimana? Ya, Tuhan bilang, ya, maaf, please forgive me. Kalian memohon maaf berkali-kali pun sulit. Apapun tentang perjalanan manusia, ya, kita itu hanya melihat doa. Tuhan itu berdoa dari apa yang kita doakan. Itu Tuhan juga melihat, sayang. Doa kalian itu doanya tulus atau tidak. Tulusnya itu pun dilihat lagi dari praktek kehidupan kalian, gitu loh. Dilihat lagi dari prakteknya kalian. Ini dilihat lagi dari prakteknya. Kalian seperti apa sehingga doa kalian ini bisa masuk untuk Tuhan, sama-sama mengarungi sebuah perjalanan dan membimbing kalian. Tapi kalau kalian berdoanya tidak sesuai dengan apa yang kalian lakukan, akhirnya jatuhnya ini, ya. Hati kalian tidak akan tenang. Karena apa? Tuhan pun bisa berkata seperti itu, I'm sorry, ya. Mohon maaf. Semesta bilang, kalian tidak belajar dari tentang bagaimana sebuah kesakitan ini. There is no time
ini. Walaupun Tuhan bilang kamu tidak pernah sendiri, itu betul. You're not alone, kayak lagunya Michael Jackson tuh. Karena apa? Saya tidak pernah mati, tapi saya tahu siapa yang menghargai perjalanan dari sebuah waktu, siapa yang memahami sebuah perjalanan ini. Ya. Tapi kalau kalian tidak pernah memahami, ya, I'm sorry, Tuhan bilang, I'm sorry, tidak ada waktu untuk membuat hidup kalian seperti stuck. Kalian bisa berkata apapun, tidak satu manusia pun yang bisa tahu, hanya Tuhan yang tahu. Itu betul sayang, semua. Tapi ingat sekali lagi, Tuhan tidak pernah salah dari sebuah proses pertumbuhan. Apapun kalian tidak pernah mengerti dari sebuah pertumbuhan, ya mohon maaf, kembali lagi, saya tidak mati, I'm not dead, kata Tuhan. Waktu Tuhan tidak pernah salah. Mohon maaf, walaupun kalian meminta berkali-kali, waktu Tuhan tidak akan pernah salah. Apapun yang kalian lakukan, ya, kalian harus tahu yang namanya waktu. Perjalanan itu tidak akan mungkin salah. Dan on the reverse atau tidak, apa ini, I always give you a good night kiss, ya, on the reverse. Tuhan bilang, ya, kalian menginginkan mendapatkan sebuah cinta yang indah, ingin mendapatkan mimpi-mimpi yang indah, ya Tuhan bilang masih akan diberikan, bukan tidak. Akan selalu diberikan mimpi-mimpi yang indah, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Pahami dari sebuah, ketika kalian ingin sebuah bimbingan yang benar, ya jalanilah yang benar. It is beautiful where I am. Ya, kalian tidak pernah menyadari harusnya ini, tapi on the river sayang, ya. I'm here helping you. Ya, seharusnya Tuhan akan membantu kalian, tapi di mana? Ya, sesuai dengan apa yang kalian lakukan, yaitu bagaimana kalian bisa positive thinking dari sebuah kehidupan. Kalian tidak pernah sendiri, itu betul, tapi Tuhan juga tahu doa yang seperti apa yang harusnya kalian mengerti, bahwa yang namanya, ya, yang namanya perjalanan itu no time, tidak ada waktu lagi, karena kalian selalu saja, ya, selalu saja tidak pernah menghargai namanya sebuah kesakitan. Seperti apa? Harusnya belajar lebih pandai lagi, lebih pintar lagi. Ketika kalian ingin bersama, karena Tuhan tidak tidur. Tuhan tidak tidur. Jangan merasa bersalah dari apa yang harusnya kalian inginkan, ya. Oke sayang, semoga kalian bisa memahami dari kata
bagaimana untuk bisa mendapatkan star dan the sun. Harus bisa keluar dan jadilah diri kalian sendiri ketika kalian betul-betul paham tentang sebuah perjalanan yang kalian inginkan dari sebuah kejujuran, bukan hanya jurnal sebuah cerita untuk sebuah pembohongan yang harusnya kalian tahu tapi kalian pura-pura tidak tahu apa yang. Belajarlah, kalian mampu, bukan kalian tidak mampu. Belajar ya, agar kalian betul-betul bisa mendapatkan apa arti dari sebuah kebahagiaan, dan Tuhan memberi waktu tidak pernah salah ya, tidak pernah salah ketika kalian paham. Oke? Ya, ketika kalian paham, Tuhan selalu ada ya. Oke darling, cintaku, paham ya? Semoga ini bisa membawa ya, apapun bentuknya ya. Tuhan tidak tidur sayang ya. Tuhan tahu apapun yang terjadi tidak bisa ditutupi dari sebuah kebohongan apapun bentuknya. Oke darling, cintaku, sayangku, semoga ini bermanfaat dan bisa kalian jadikan masukan dari sebuah kebaikan. Oke cinta, sayangku ya, jangan cupu ya, buka pikiran, open minded ya, harus bisa belajar ya, belajar, jangan selalu menyalahkan orang lain ya. Oke cinta, semoga kalian bahagia apapun bentuknya. Tuhan tidak akan pernah salah ya. Orang-orang yang mencintai, orang-orang yang betul-betul itu, Tuhan bilang tidak ada waktu ketika kalian menyanyiakan orang-orang yang betul-betul pada saat itu harusnya kalian syukuri tapi kalian tidak mensyukuri ya. Tuhan tidak tidur, tidak mati ya. Buka pikiran, hargai tentang sebuah perjalanan cinta. Oke, sekian dulu cinta, semoga apapun tetap menjadi baik ya. Jadilah baik walaupun satu kali dalam hidupmu. Semoga keluarga besar MDF dalam kondisi baik. Sampai ketemu lagi. I love you, I love you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bye.